Untuk lisensi TV adalah sekitar 12 pound sterling per bulannya. Jadi rada-rada gimana gitu kan, maksudnya nonton TV tapi kalian harus bayar kayak gitu. Halo, welcome back to my channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, sesuai judul di video ini, hari ini aku mau bahas tentang biaya hidup di Inggris. Nah, sebelum aku bahas videonya lebih lanjut, aku disclaimer dulu untuk biaya-biaya yang aku sebutin ini berdasarkan pengalaman aku dan Mas Bojo hidup di Inggris. Jadi bisa aja beda-beda tergantung status kalian, menikah atau single atau masih mahasiswa, dan juga area tempat kalian tinggal. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak di Indonesia, kalian mau tinggal di Jakarta sama tinggal di Solo, pasti biaya hidupnya beda. Nah, sama juga dengan di Inggris, kalau kalian bahas misal, oh tinggal di London sama tinggal di tempat aku sekarang tinggal ini memang akan berbeda karena aku tinggal bukan di kota besar gitu. Sedangkan kalau London kan kota besar, jadi pasti biaya hidupnya lebih mahal. Nah, untuk kasih kalian bayangan nih, jadi aku tinggal itu sekitar 20-30 menit dari Birmingham. Jadi Birmingham kan salah satu kota besar di Inggris ya. Nah, tapi aku nggak tinggal di kota besar, tapi agak melipir sedikit gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, biaya hidup yang pertama adalah biaya rumah. Nah, untuk rumah ini tergantung kalau semisal kalian atau pasangan kalian sudah punya rumah atas nama sendiri, berarti itu dihilangkan dari biaya hidup ya. Cuman kalau di sini aku akan sebutin rumah sebagai salah satu biaya hidup karena kita masih sewa rumah di sini, jadi belum milik kita sendiri, jadi aku akan tambahkan di biaya hidup. Nah, jenis rumah di sini sebenarnya ada dua, jadi kalian bisa sewa atau bisa juga pakai mortgage atau kalau di Indonesia tuh kayak KPR gitu, jadi cicilan rumah. Nah, untuk sewa rumah sendiri di lingkungan sekitar aku di sini itu harganya berkisar untuk rumah yang 3 kamar. Kalau rumah ini tuh contoh yang 3 kamar itu harganya sekitar 600 sampai 800 pound sterling sebulannya. Nah, kalau kamarnya lebih sedikit, 1 atau 2 kamar itu bisa lebih murah, sekitar mungkin 400 sampai 600 pound sterling per bulannya. Nah, itu tentu aja beda kalau kalian bandingkan dengan sewa rumah di London ya. Kalau di London itu pasti jauh lebih mahal. Mungkin dengan harga yang sama dengan di sini, itu kalau kalian tinggal di London itu mungkin cuman bisa dapatnya flat atau yang share room gitu. Nah, yang kedua adalah mortgage atau kayak cicilan rumah gitu. Nah, sebenarnya kalau rumah-rumah di Inggris itu memang harganya rada fantastis. Jadi kalau kalian nggak yang kaya raya banget itu kayaknya hampir mustahil buat beli rumah cash gitu. Jadi di sini memang kebanyakan pakainya mortgage. Nah, untuk rumah dengan 3 sampai 4 kamar ya kira-kira itu harganya berkisar antara 200.000 pound sterling sampai 400.000 pound sterling tergantung tempat di mana kalian tinggal. Jadi semakin kalian akan tinggal di kota itu harganya pasti akan jauh lebih mahal. Selanjutnya untuk makanan. Nah, untuk makanan ini pasti tergantung juga sama gaya hidup ya. Maksudnya tuh kalau kalian sering masak sendiri pasti lebih bisa ngirit gitu daripada kalau sering makan di luar atau pesen makanan dari luar kayak gitu. Nah, untuk rata-rata biaya hidup per bulannya untuk makanan di Inggris ini hasil aku googling ya. Itu 1 bulannya per orang untuk grocery, jadi kayak beli makanan di supermarket gitu dan juga kebutuhan rumah yang lain itu sekitar 112 pound sterling per bulan. Plus ditambah kalau buat makan-makan nih di luar kayak ke restoran, ke pub gitu itu sebulannya satu orang 55 pound sterling. Jadi kalau di total itu satu orangnya budgetnya per bulan sekitar 167 pound sterling. Nah, itu kalau dirupiahin emang lumayan gitu ya buat sebulan. Nah, kalau aku sendiri sama Mas Bojo memang lebih sering masak di rumah. Kami jarang-jarang makan di luar gitu. Jadi lumayan ngirit sebulannya itu kami per orang sekitar
90 pound sterling. Selanjutnya adalah utility bills atau kayak keperluan rumah seperti listrik, gas, sama air. Nah, kalau di Inggris sendiri, kalau untuk air itu kebanyakan satu perusahaan, tapi bukan yang di kayak di Indonesia kan kalau kayak listrik, air itu punyanya pemerintah ya kayak BUMN gitu kan. Nah, kalau di sini air itu diatur swasta tapi kayak harganya itu masih diatur sama pemerintah dan syarat-syaratnya seperti apa itu masih diatur sama pemerintah. Nah, untuk harganya per bulan berkisaran sekitar 37 pound sterling per bulannya. Sedangkan untuk listrik sama gas itu perusahaannya lebih banyak daripada air. Jadi macam-macam kalau kalian tergantung kalian mau pilih perusahaan yang mana karena harganya pasti bervariasi. Nah, kalau perusahaan yang kita pakai buat listrik sama gas di sini tuh kita bayarnya sekitar 70 pounds per bulannya. Nah, kalau hasil googling aku, hasil riset aku, untuk listrik dan gas itu rata-ratanya di Inggris kalau untuk 1-2 kamar itu sekitar 66 pound sterling. Tapi kalau untuk 3 kamar itu sekitar 97 pound sterling per bulannya. Selanjutnya adalah biaya council tax. Jadi council tax itu kayak pajak untuk pemerintah daerah sekitar kalian tinggal gitu. Council tax ini biayanya dipakai untuk servis-servis yang kalian dapatkan di tempat kalian tinggal. Seperti contohnya pembuangan sampah. Jadi di sini itu biasanya seminggu sekali selalu ada truk sampah yang ngambilin sampah-sampah kalian. Nah, itu dibayarnya lewat council tax ini atau jasa-jasa seperti pemadam kebakaran, polisi gitu. Jadi itu wajib dibayar. Nah, harga council tax ini biasanya per tahun, tapi itu beda-beda tergantung kalian tinggalnya di mana. Mungkin kalau semakin elit areanya, council tax-nya akan makin mahal. Nah, kalau tempat kita tinggal itu, kita bayar council tax 1 bulannya sekitar 112 pound sterling per bulan. Selanjutnya, internet. Nah, zaman sekarang siapa sih yang nggak pasang internet gitu? Kita amat sangat membutuhkan internet, kalau nggak punya internet udah mati kutu kan? Nah, di sini internet harganya juga bervariasi tergantung provider yang kalian pilih dan juga paket-paketan yang akan kalian pilih. Nah, kalau kami sendiri, aku sama Mas Bojo itu kita bayar internetnya sekitar 50 pound sterling per bulannya. Lanjut adalah biaya telepon. Biaya telepon di sini yang aku maksud adalah untuk HP ya, jadi kayak pulsa HP gitu. Kalau di sini tuh mostly pakai yang namanya kontrak. Jadi kayak udah kalian kalau udah milih satu nomor itu kontrak setahun kayak gitu buat bayar nomor itu yang akan kalian pakai untuk internetnya, SMS, telepon kayak gitu. Nah, ini tergantung juga kalian mau pilih paketan yang mana ya. Nah, kalau aku sendiri sama Mas Bojo itu kan karena kalau aku kan lebih sering di rumah jadi nggak terlalu butuh internet yang gimana-gimana karena di rumah kan udah ada internet jadi bisa pakai wifi. Kalau Mas Bojo karena hari-harinya juga kerja gitu jadi dia butuh internet juga, butuh buat telepon, butuh buat SMS gitu. Cuman nggak yang terlalu sering sih, jadi biaya buat phone ini tuh nggak terlalu besar. Kalau buat aku pakai paket yang 10 pound sterling per bulan. Kalau Mas Bojo pakai yang 17 pound sterling per bulan. Jadi sekitar berapa tuh? 180.000 per bulan, 200.000 per bulan. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu gede gitu. Selanjutnya adalah TV license. Jadi bedanya kalau di Indonesia kita nonton TV nih ya, kayak TV siaran RCTI, SCTV itu kan gratis ya. Yang penting kita punya TV, punya tiang buat cari sinyal gitu. Kita bisa nonton siarannya TV-TV itu. Sedangkan kalau di sini itu broadcast yang istilahnya lokal broadcast yang kayak BBC, ITV, kayak gitu tuh ada lisensinya, jadi bayar walaupun sebenarnya kalian udah punya tiang buat nyari sinyal tapi itu tetap bayar. Nah, di sini itu biayanya untuk lisensi TV adalah sekitar 12 pound sterling per bulannya. Jadi rada-rada gimana gitu kan, maksudnya nonton TV tapi kalian harus bayar kayak gitu. Nah, yang aku bahas selanjutnya ini lebih ke opsional, jadi kayaknya nggak semua orang perlu biaya ini. Yang pertama adalah Netflix. Kalau kami sendiri tuh karena nggak punya TV lokal, nggak punya tiang buat cari sinyal, apa sih namanya yang ini loh. Jadi kita nonton TV-nya itu lebih ke Netflix, Amazon. Jadi
yang berbayar-berbayar. Nah, kalau kami itu untuk biaya Netflix sebulannya itu sekitar 12 pound sterling. Jadi hampir sama kayak bayar lisensi TV tadi ya. Dan yang terakhir adalah transportasi. Nah, transportasi ini aku bahas dua ya, karena kalau masalah transportasi kan bisa by bus atau kendaraan umum lainnya, atau dengan kalau kalian punya mobil. Nah, kalau dengan bus sendiri itu aku googling biaya bus di sekitar daerah tempat aku, namanya West Midlands. Itu ada apa sih, kayak bis tertentu yang emang kerjanya tuh di sekitar sini. Itu kalau per minggunya ada kayak kartu gitu, itu sekitar 12 pounds per minggu. Jadi kalau kalian sebulan dikali 4 aja, itu berarti satu bulannya 48 pound sterling. Transportasi yang kedua adalah mobil. Nah, kalau mobil ini tentu biayanya lebih gede daripada kalau kalian kemana-mana pakai bus. Kalau mobil sendiri di sini itu kalau kalian punya mobil, kalian wajib bayar yang namanya road tax. Jadi pajak buat di jalan, pajak buat kalian pakai jalan kayak gitu. Biayanya sekitar 200 pounds per tahun, atau kalau per bulannya itu sekitar 17 pounds per bulan. Terus yang kedua adalah kalau kalian punya mobil, di sini itu kalian wajib banget punya yang namanya car insurance atau asuransi untuk mobil. Nah, asuransi untuk mobil ini sebenarnya bukan buat kalian sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kalian yang semisal kalau kalian itu nyetirnya nggak benar, terus amit-amit nabrak orang atau gimana. Nah, asuransi ini yang akan membayarkan kerugian yang orang lain alami karena kalian nyetir nggak bener, kayak gitu. Nah, asuransi sendiri itu harganya tergantung yang pertama jenis mobilnya, terus kemampuan kalian nyetir mobil. Kira-kira per tahun itu kalian mau nyetir berapa kilometer, kayak gitu. Nah, kalau kita sendiri, karena yang nyetir mobil cuman Mas Bojo, dia itu ngeluarin biaya buat asuransi mobil itu sekitar 700 pound sterling per tahun. Kemudian kalau punya mobil udah pasti butuh bensin kan ya. Nah, untuk bensin sendiri ini juga tergantung nih seberapa sering kalian naik mobil dan seberapa jauh jarak yang kalian tempuh per harinya. Untuk biaya bensin pasti akan bervariasi. Kalau untuk Mas Bojo sendiri, karena dia itu kerjanya agak jauh dari tempat kita tinggal, sekitar 1 jaman. Nah, itu biayanya lumayan. Kalau sebulan itu kalau dikira-kira kita habis sekitar 240 pound sterling per bulan untuk bensin. Dari semua yang udah aku sebutin tadi, kalau di total-total tanpa transportasi ya, itu sekitar 1000 pound sterling per bulan. Nah, kalau ditambah transportasi, ya sekitar 1100-an lah ya per bulan. Nah, ini hitungannya untuk satu orang ya, karena makanannya aku hitung untuk makan satu orang. Tapi kalau keluarga kalian lebih banyak, misal berdua atau kalian udah punya anak, itu pasti biayanya akan lebih-lebih lagi. Nah, untuk membandingkan biaya hidup di Inggris, aku kasih gambaran berapa sih gaji orang di Inggris itu per bulannya. Rata-rata gaji orang-orang yang tinggal di daerah aku itu lebih kecil dari Birmingham, itu sekitar 23.000 pound sterling per tahun untuk full time worker. Jadi kalau dibagi per bulan itu gaji satu orang sekitar 1.900 pound sterling per bulannya. Jadi dibandingkan tadi, biaya hidup buat tinggal di daerah tempat aku sebulannya kira-kira sekitar 1.000 sampai 1.100 pound sterling, itu udah ngirit-ngirit dibandingkan dengan gaji kalau rata-ratanya di daerah tempat aku itu satu bulannya sekitar 1.900. Jadi masih bisa nabung-nabung sekitar 500 sampai 700 pound sterling lah per bulannya. Jadi kalau dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia, apakah menurut kalian mahal? Pasti kalau dilihat dari jumlahnya itu kesannya mahal ya, karena kan kalau kalian bandingin terus dibandingkannya dengan rupiah, itu pasti akan jauh lebih mahal. Better kalau kalian bandingkannya itu dengan pendapatan orang-orang di sini juga, karena biaya hidup mahal pasti dong gaji orang itu juga akan lebih tinggi dibandingkan gaji orang yang tinggal di Indonesia.
Nah, sekian dulu video hari ini. Semoga video yang aku buat hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga menjadi informasi dan bayangan buat kalian biaya hidup di Inggris itu seperti apa. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa pencet tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga subscribe channel aku buat terus dukung aku bikin video. Then I will see you on my next video. Bye bye.